Di minggu pertama atau di pertemuan pertama kita kemarin, saya sudah menjelaskan kepada kalian adapun tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian bisa cari tahu bagaimana mencari volume suatu benda yang tidak beraturan, dan itu sudah kita pelajari minggu lalu. Yang kedua, tahu arti dari massa jenis, dan yang ketiga, tahu menghitung berapa massa jenis suatu zat. Dan kalian sudah melakukan percobaan, yaitu Bapak suruh kalian untuk mencampur air dan minyak, dan dari beberapa video yang Bapak dengarkan itu benar alasan kalian. Ada yang mengatakan molekul yang berbeda, juga sudah ada yang menyinggung tentang massa jenis, ada yang mengatakan polar dan non polar. Jawaban kalian tidak ada yang salah, tetapi hubungannya dengan massa jenis juga ada. Nah, dari hasil pengamatan kalian akan menemukan semua video yang Bapak cek, yang sudah Bapak cek, menyatakan bahwa air dan minyak itu terpisah, dengan posisi air itu ada di bawah sementara minyak di atas. Air ada di bawah sementara minyak ada di atas. Itulah posisi yang kalian lihat. Jawaban yang pertama, kenapa air dengan minyak itu tidak bisa bersatu? Karena antara air dan minyak memiliki massa jenis yang berbeda. Sudah? Padahal kedua-duanya dapat kita kategorikan sama-sama massa jenis. Sama-sama zat cair, tetapi massa jenisnya berbeda. Ya, jadi jawabannya adalah karena massa jenis antara air dengan minyak itu tidaklah sama. Lalu pertanyaan yang kedua, Pak, kenapa airnya ada di bawah dan minyaknya di atas? Karena massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis minyak. Nah, ya, dari hasil video kalian itu, emang apa itu Pak massa jenis? Jadi massa jenis itu bisa diartikan sebagai tingkat kepadatan suatu zat. Jadi kalau misalnya kita ambil besi 1 kilo, kapas 1 kilo, massanya sama-sama 1 kilo, tetapi volumenya itu berbeda. Atau juga sebenarnya bisa yang kalian katakan juga, penyusun molekulnya itu berbeda. Itulah yang dikatakan dengan massa jenis. Atau bisa sederhana penjelasannya adalah tingkat kepadatan suatu zat. Batu 1 kilo sama kapas 1 kilo itu kan massanya sama, tapi volumenya itu berbeda. Ya, tingkat kepadatannya itu berbeda. Mungkin saja kalau batu itu hanya segini saja udah 1 kilo, tapi kalau kapas itu kan harus banyak sekali. Nah, itu dia. Itulah yang dimaksud dengan massa jenis. Sekali lagi, tingkat kepadatan suatu zat, atau juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara massa dengan volumenya. Nah, ya, emang Pak, massa jenis air dan minyak itu berapa? Ini sudah secara ketetapan dan dicari menggunakan rumus ini ditemukan kalau massa jenis air itu laku adalah 1000 kg per meter pangkat 3, atau kalau dalam satuannya 1 gram per sentimeter pangkat 3. Dan massa jenis minyak itu adalah 800 kg per meter pangkat 3, atau sama saja dengan 0,8 gram per sentimeter pangkat 3. Nah, itulah yang membuat mengapa posisi air itu berada di bawah dan minyak berada di atas. Jadi dari hasil percobaan kalian itu sebenarnya kalian sedang mencobakan tentang massa jenis tersebut. Yang kedua, jadi pengertian massa jenisnya sudah. Yang kedua, bagaimana cara menghitung massa jenis suatu benda, Pak? Menghitung massa jenis suatu benda sebenarnya Bapak sudah sebutkan tadi di awal. Massa jenis suatu benda disimbolkan seperti P tapi mereng. Bacanya ini adalah rho. Jadi massa jenis itu nama lainnya juga sama, adalah rho.
Nah, rho atau massa jenis dapat dicari dengan membagikan antara massa benda itu dengan volumenya. Sekali lagi, massa benda itu dengan volume benda tersebut. Bagikan, nah satuannya apa? Massa satuannya kilogram, volume satuannya meter pangkat 3. Atau kilogram ini bisa kita rubah juga dengan gram, dan meter bisa sentimeter pangkat 3. Jadi satuannya boleh. Jadi satuan rho apa Pak? Rho ya ini dong, kilogram per meter pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3. Itulah cara menghitung massa jenis suatu benda. Jawaban dari praktikum kalian sudah Bapak selesaikan di sini. Kita sudah simpulkan. Nah, langsung kita ke dalam pecahan soalnya. Atau kamu bisa menghafal dari rumus massa jenis itu dari sini ya. Ini rumus segitiga. Kalau rho adalah massa bagi volume, ya. Kalau volume adalah massa bagi rho. Ini bagi maksudnya ya. Tapi kalau massa dicari dengan apa? Rho kali volume. Ingat, rho kali volume. Begitu ya. Nah, kita masuk soal yang pertama. Ini ada balok yang memiliki panjang 4 cm, lebar 2 cm, tinggi 1 cm. Massanya adalah 16 gram. Ditanya, tentukanlah massa jenisnya. Tadi kita sudah tahu bahwa massa dibagi volume. Massanya 16 gram, tapi volumenya belum ada. Carilah volumenya dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. 4 cm kali 2 cm kali 1 cm. Didapatkan 16 gram per 8 cm pangkat 3. Berarti massa jenis benda ini adalah 2 gram per cm pangkat 3. Nah, itu dia. Soal yang kedua. Ini benda tapi tak beraturan. Di mana massa bendanya 2 kilo. Ya, massa bendanya 2 kilo. Nah, kemarin kita sudah katakan jika suatu benda tak beraturan, kita butuh yang namanya gelas ukur. Untuk apa? Mencari volume benda ini. Di gambar yang pertama, dia hanya masih berisi zat cair. Anggap yang kita ini zat cair ya, ya. Zat cairnya 50 ml. Sementara di gambar yang kedua adalah batunya sudah dimasukkan ke dalam. Batunya sudah dimasukkan ke dalam zat cair itu, dan kita dapatkan volumenya sekarang 80 ml. Kita bicara tentang volume batu itu dulu ya. Volume batu adalah volume setelah batu dimasukkan kurang volume sebelum. Jadi setelah dimasukkan adalah 80 ml dikurang 50 ml. Kita dapatkan hasilnya 30 ml atau sama juga dengan 30 cm pangkat 3. Ditanya massa jenisnya, berarti rho-nya adalah berapa massanya? 2 kilo. 2 kilogram per 30 cm pangkat 3. Tapi kilogram harusnya temannya adalah meter. Kalau gram harusnya kawannya sentimeter ya. Kita rubah saja yang kilogram jadi gram ya, kali 1000 ya. Berarti 2000 gram dibagikan dengan 30 cm pangkat 3. Dah, kamu cari saja lah ya. 200 per 3 gram per centimeter pangkat 3. Itu soal yang kedua. Yang ketiga, kaleng bermassa 500 gram. Volumenya 400 cm pangkat 3. Jadi massa kaleng saja 500. Volumenya kalau diisi penuh 400 cm pangkat 3. Diisi penuh sama minyak. Jadi ada kaleng, katanya ada kaleng yang massa kaleng ini saja adalah 500 gram. Massa kaleng adalah 500 gram. Kalau diisi penuh minyak, diisi lagi penuh minyak, massanya sekarang sudah menjadi 820 gram. Berarti yang kita mau lihat adalah berarti massa minyaknya berapa? Massa minyaknya
adalah 820 gram dikurang 500 gram, betul ya? Sama dengan 320 gram. Itulah massa minyaknya. Volumenya berapa? Ya volumenya kan di atas sudah dikatakan massanya 500 gram, volumenya 400 cm pangkat 3. Berarti volume minyak adalah 400 cm pangkat 3. Berarti berapa massa jenis minyak? Rho sama dengan massa bagi volume. Massanya adalah 320 gram dibagi 400 cm pangkat 3. Kalau misalnya kita bagi 80 ini 4 gram. Kalau kita bagi 80 ini 5 gram. Berarti 0,8 gram per centimeter pangkat 3. Itulah massa jenis minyaknya. Nah, di mana bentuk soalnya agak sedikit lain. Ini agak sedikit lain. Ini ada diisi air, volumenya 10 ml. Ini diisi air, tapi volumenya kita nggak tahu. Anggap ini volume 2 ya, di volume yang pertama. Di sini juga diisi air, tapi masalahnya 100 gram. Pertanyaannya berarti berapakah volume air yang kedua? Gitu. Jadi ini air. Sifat dari massa jenis itu ada beberapa hal. Tadi sudah Bapak katakan. Kita bisa melihat misalnya kalau kita diletakkan suatu benda, dia melayang sama terapung. Ya, kalau dia terapung apa tenggelam karena massa jenis bendanya lebih besar daripada airnya. Kalau dia melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis airnya. Kalau dia terapung, berarti massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis airnya. Itu sifat yang pertama. Kalau sifat yang kedua begini, nah, sifat yang kedua, air walaupun volumenya beda, tapi kalau dia air, massa jenisnya sama. Ngerti ya? Air walaupun volumenya beda, tapi massa jenisnya sama. Tapi kalau misalnya ada air, ada satu air, satu minyak, walaupun massanya sama, walaupun volumenya sama, ya ini pasti massa jenisnya berbeda. Ingat, air walaupun volumenya beda, massa jenisnya sama. Ingat, air walaupun volume atau massanya beda, nah itu massa jenisnya sama. Kalau di sini massanya 40 gram, di sini massanya 100 gram, massa jenis air itu sama pasti. Nah, jadi di sini ada air massanya 40 gram, volumenya 10 ml. Tapi di sini ada air 100 gram, tapi volumenya belum diketahui. Pertanyaannya berapa volumenya? Maka dari sifat yang kita sebutkan tadi, kalaupun ini air ada 40 gram, jangankan air, misalnya kalau ini minyak, atau besi segini saja, dengan besi sepanjang ini, massa jenisnya sama. Ingat, gitu ya. Jadi dalam hal ini kita mengatakan ini, berarti massa jenis air di tempat yang pertama ya sama saja dengan massa jenis air di tempat yang kedua ini. Ngerti ya? Apa rumus massa jenis tadi? Massa air kali volume air di tempat yang pertama sama dengan massa air dibagi volume air tempat yang kedua. Berarti berapa massa air di tempat yang pertama? 40 gram bagi 10 ml sama dengan 100 gram dibagi volume air yang kedua. Ini yang ditanya. Jadi ini bisa kita coret gram sama gram, juga ini kita bagi 4. Berarti 4 kali silang volume yang kedua, ini tinggal 1 tadi sama dengan 100. Berarti volume benda yang kedua adalah 100 dibagi 4, yaitu 25. Satu lagi kelupaan. Katakan misalnya massa jenis suatu benda adalah 2000 kg per meter pangkat 3, di mana volume benda itu adalah 200 cm pangkat 3. Misal begitu ya.
200 cm pangkat 3. Tentukanlah masanya. Berarti dari rumus tadi berarti massa adalah rho kali volume. Rho-nya adalah 2000 kg per meter pangkat 3 kali 200 cm pangkat 3. Perhatikan aku, ini nggak bisa kamu selesaikan selama satuannya belum sama. Kalau di sini satuannya masih menggunakan meter pangkat 3, ini harus kamu rubah menjadi meter pangkat 3 terlebih dahulu. Atau misalnya kamu bisa rubah ini menjadi gram per cm pangkat 3. Ini tentang cm pangkat 3. Jadi ingat, satuannya harus sama baru bisa kamu kalikan. Nah, contohnya ini kalau kita rubah menjadi apa? Ini jadi 2 gram per cm pangkat 3. Ingat ya, ini kita pelajari di satuan. Jadi 2 gram per cm pangkat 3 kali 200 cm pangkat 3 berarti dapat berapa? 4000 gram. Berarti massanya 4000 gram. Oke, demikian penjelasan tentang massa jenis. Semoga kalian dapat mengerti. Tujuan pembelajarannya tahu arti massa jenis dan tahu menghitung massa jenis suatu benda. Terima kasih, Tuhan memberkati.